Di sini saya akan menjelaskan proses penginstalan Debian 9. Pertama, buka VirtualBox. Habis itu klik baru. Di sini kita klik nama sistem operasinya. Lalu klik lanjut. Sininya kita pilih RAM yang sesuai. Lalu buat hard disk, buat VirtualBox disk image-nya, lalu dialokasi secara dinamik. Sininya kita pakai 20 GB saja. Setelah itu kita buat. Setelah itu kita ke pengaturan. Untuk menyetel sistemnya, kita dengan memori dasar 512 MB. Dengan urutan bootnya ada floppy, optik, dan hard disk. Fitur tambahannya fungsi I/O, EPIC, lalu pencet OK. Penyimpanannya kita klik file ini, lalu kita klik OK. Jaringannya adaptor 1, klik tingkat lanjut, lalu klik OK. Setelah itu kita klik mulai. Di sini kita akan klik install. Lalu kita klik bahasa. Lalu kita pilih counter authority-nya yang other. Yang ininya kita pilih Asia. Ininya kita pilih Indonesia. Ininya United States. Yang ini American English. Sini hostname-nya kita sesuai yang diinginkan. Lalu klik enter, domain name-nya sama. Jadi kita akan membuat paspor. Lalu klik enter. Sini kita akan membuat kembali lagi paspor. Ini kita akan memasukkan nama lengkap. Pencet enter. Account ininya kita lalu continue. Kontak. Ininya kita sini kita membuat paspor baru lagi. Lalu enter. Sini kita akan kembali lagi membuat paspor lagi. Lalu kita pilih paling yang atas, enter. Pilih bagian yang paling atas, lalu enter. Ininya kita pilih
paling bagian bawah. Setelah itu kita klik enter. Ininya kita klik yes. Tunggu penginstalan sampai selesai. Setelah penginstalan selesai, kita di sini ya klik no. Use network mirroring, klik no. Di sini kita choose buat softwarenya kita yang standar sistem. Enter. Tunggu install sampai selesai. Sini kita penginstalan grup bootloader buat master boot record-nya. Sini kita pencet yes. Untuk ininya kita pencet yang paling bagian kedua, enter. Sini kita installin group leader sampai selesai. Setelah ini kita continue. Setelah itu Debian bisa digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan bagaimana cara instalasi Windows 10 di dalam VirtualBox. Yang pertama, kita buka VirtualBox, kemudian kita klik New. Di sini nama dan operasi. Windows 10, klik next. Untuk ukuran memori bergantung, kalau saya memakai 32 bit bisa 2 GB, bisa 1 GB, saya pilih setengah GB, kita pilih next. Buat hard disk VirtualBox, pilih VirtualBox disk image, dialihkan secara dinamik. Untuk lokasi ukuran pada Windows 10 sesuai selera, bisa 40 GB, 20 GB, kita pilih buat. Kemudian di sini kita masuk ke pengaturan. Kemudian kita pergi ke penyimpanan. Di sini ada folder kosong dengan gambar kaset. Kita masuk ke file. Untuk di sini saya menggunakan Windows 10 dengan 32 bit. Ada juga yang Windows 10 dengan tipe 64 bit. Di sini saya akan menggunakan yang 32 bit. Klik open. Oke. Nah, di sini sudah terdapat penyimpanan yang 32 bit dari Windows 10. Kemudian klik start. Baik, kita tunggu beberapa saat untuk proses instalasinya. Untuk bahasanya kita memilih English. Untuk time formatnya kita sesuaikan di negara kita di Indonesia. Untuk keyboard or input method kita pilih US, kemudian next, kemudian install. Untuk prosesnya sudah selesai, kemudian kita klik yang bertuliskan I don't have a product key, kita klik. Kemudian di opening system, operation system Windows, kita cari yang Windows 10 Pro. Kemudian kita klik.
harus next. Untuk yang berikutnya yaitu panduan dari Windows Setup. Kita klik checklist, kemudian kita next. Di sini ada dua pilihan, yaitu upgrade dan install. Kemudian kita klik install. Di step selanjutnya yaitu di sini kita akan alokasikan Windows 10-nya dengan klik new. Kemudian sudah masuk untuk Windows 10-nya. Kemudian kita klik next. Setelah itu kita tunggu install Windows-nya dengan menunggu copy Windows file, kemudian getting file reader for install, installing feature, installing update, kemudian finishing up. Baik, untuk proses penginstalannya sudah hampir selesai. Kita tunggu. Ini juga memerlukan beberapa waktu. Nah, proses penginstalannya di aplikasi Winbox sendiri sudah selesai. Kita tunggu untuk meresetnya. Baik, untuk prosesnya sudah selesai. Selanjutnya kita diarahkan untuk mengisi akun ataupun nomor. Kemudian saya sudah memasukkan email, kemudian next. Selanjutnya kita memasukkan password, kemudian next lagi. Adapun cara untuk terhindar dari sini, kita harus mematikan jaringan yang masuk ke komputer kita atau laptop kita dengan mematikan wifi ataupun data yang kita pakai. Kita tidak dianjurkan untuk mengisi akun tersebut. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Baik, untuk proses instalasinya sudah selesai. Instalasi Windows 10 dengan tipe 32 bit di dalam VirtualBox. Beginilah tampilannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Saudara Herlan, yaitu mengenai konfigurasi IP address. Nah, yang pertama untuk melakukan konfigurasi IP address itu kita harus install dulu VirtualBox-nya ya, sama Debian. Debian-nya harus diinstal dulu. Nah, kalau udah langsung di start aja. Nah, nanti kalau udah di start, ini akan tampil seperti ini. Yang pertama kita masuk dulu ya. Masuk, lalu masukkan password kita. Nah, seperti ini. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya. Untuk konfigurasi kita harus masuk ke terminal dulu. Nah, sebelum masuk ke terminal, kita harus klik dulu yang ini nih, yang activities, yang kiri atas diklik aja. Lalu kalau mau cari bisa juga yang di paling bawah di sini, ini akan tampil semua aplikasinya. Cuma ada cara cepatnya, yaitu kita tinggal klik aja yang di pencarian atas, kita ketikkan terminal ya. Terminal. Seperti ini, lalu kita klik aja. Nah, untuk konfigurasinya kita login dulu ke sininya. Untuk login itu ketikkan SU lalu enter. Nah, setelah ini masukkan password. Nah, kalau udah tampil seperti ini, root, add nama kita. Nah, ini artinya kita udah masuk ya. Nah, untuk konfigurasi IP address itu kita pakainya nano. Jadi kita ketikkan aja nano /spasi/etc//
nanti tampilannya itu hanya sampai sini ya, yang auto LO sama iFace LO inet loopback. Nah, nanti seperti ini, sampai seperti ini. Ini kenapa sudah ada ininya, karena sebelumnya saya sudah konfigurasi ya, yang auto enpose. Auto enpose 8, iFace enpose 8, inet static. Static ini yaitu kita biar jaringannya itu kita sendiri yang ngaturnya ya. Jadi kita sistemnya dibikin statik, bukan yang dinamis. Nah, kalau udah dikonfigurasi, nanti tampilan seperti ini ya. Nanti kalau sebelum dikonfigurasi, teman-teman misalkan belum konfigurasi, nanti tinggal di ketik aja auto enpose, ada yang auto enpose 3, ada yang auto enpose 8. Nah, ini addressnya 192.168.1.1. Untuk netmasknya 255.255.255. Kalau udah seperti ini, kalau udah diketikkan, kita tinggal save aja. Untuk save itu Ctrl X lalu tekan Y ya, kalau yang belum konfigurasi. Nah, seperti itu. Itu artinya sudah dikonfigurasi. Ya, pindahin dikit ya, Bang ya. Oh, itu suara parkir mobil lah. Oke. Nah, setelah kita konfigurasi tersimpan, nah baru kita restart untuk merekam jaringannya ya. Untuk restart itu kita ketikkan perintahnya yaitu /etc/init.d/networking spasi restart. Lalu enter. Nah, kalau udah seperti ini udah oke ya. Nah, kalau udah oke, kita cek nih IP yang udah kita buat tadi. Untuk ngeceknya itu tinggal ketikkan aja perintahnya. Perintahnya itu IP spasi A, lalu enter. Nah, yang kita buat tadi itu yang ini nih. Initnya 192.168.1.1 berarti valid ya, udah oke. Nah, yang tadi kita buat ini udah berhasil. Untuk selanjutnya yaitu kita ngecek di Google-nya apakah sudah bisa atau enggak ya. Untuk ngecek itu kita tinggal ping aja ke Google-nya. Ketikkan ping spasi google.com. Ping google.com lalu enter. Nah, kalau udah seperti itu, seperti tampilan seperti ini, itu artinya kita udah bisa ya, udah berhasil. Nanti kita coba cek ke Google-nya. Nah, untuk ngecek di Google-nya langsung, kita langsung ke terminal yang tadi, ke tampilan pertama, ketik yang activities, lalu ke sini, ke Google, Firefox. Nah, ini udah bisa ya, ini seperti ini artinya udah bisa. Coba kita ketikkan youtube.com, enter.
ping soalnya internetnya ya. Nah, udah tampil seperti ini, itu artinya udah bisa. Itu untuk konfigurasi IP address-nya. Yang untuk kliennya juga sama seperti itu ya. Kalau misalkan yang servernya itu 19 berapa tadi? 192.168 dan seterusnya. Nah, itu dibedakan aja ujungnya. Misalkan ujungnya 1, yang addressnya ujungnya 1, nanti untuk si kliennya ujungnya 2, itu biar mudah keinget aja ya. Nanti tinggal ping aja, kalau misalkan mau ngeceknya tinggal di ping, ketikan address, lalu nanti muncul. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat ya. Selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melian. Di sini saya instalasi DNS dan konfigurasi. Langkah yang pertama, tes koneksi jaringan dengan menulis ping spasi google.com lalu enter, dan hasilnya seperti ini. Jika sudah ada tulisan TTL sama time, berarti sudah connect ke internet. Lalu kita Ctrl C. Selanjutnya update repository. Repository dibagi menjadi tiga, online dan offline. Jika online berciri-ciri menggunakan HP, dan jika offline dia memakai CD-ROM. Di sini kita menulis SU spasi enter, lalu muncul password. Password ditulis dengan yang kita buat dari awal, lalu enter, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya install paket DNS server. Kita menulis apt spasi install spasi bin 9 spasi DNS tulis dan enter. Hasilnya seperti ini. Jika kita tidak error, maka ada tulisan burn. Selanjutnya config bin 9. Sini dengan menulis cd spasi /etc/bin lalu enter, kemudian masukkan nano spasi name.con.option lalu enter, dan hasil konfigurasinya seperti ini. Selanjutnya konfigurasi name on lokal dengan memasuki /etc /bin, itu udah dari sana ya, kita masukinnya cuma nano spasi name.con.lokal. Selanjutnya hasil konfigurasinya seperti ini, dan jangan lupa nanti ctrx lalu y lalu enter. Selanjutnya membuat file forward DNS dengan menulis cp spasi db.local spasi forward.meliana.com. Lalu hasilnya seperti ini. Kita di enter terlebih dahulu, dan nanti kita masukkan nano spasi forward.meliana.com. Hasil konfigurasinya seperti ini. Lalu kalian jangan lupa nanti menulis ctrx lalu klik y lalu enter. Selanjutnya konfigurasi reversi DNS dengan menulis cp spasi db.127 spasi reversi.meliana.com lalu enter, lalu nulis nano spasi reversi lalu di tab nanti akan muncul meliana.com. Hasil konfigurasinya seperti ini, dan lalu ctrx lalu klik y lalu enter. Selanjutnya kita akan merestart dan cek status bin 9. Di sini kita menulis sistem ctl spasi restart spasi bin 9 lalu enter, lalu kemudian kita akan mengecek statusnya sistem ctl status bin 9. Di sini jika sudah terlihat aktif, maka ada tulisan aktif dalam kurung running. Konfigurasinya seperti ini. Selanjutnya config resolve. Di sini kita akan menulis name, check nav, dan lalu enter, lalu nano spasi /etc/nav,
.conf, lalu enter. Konfigurasinya seperti ini dengan set nama meliana.com dan name servernya 192.168.10.1 dan name servernya 88. Dan ini hasil akhirnya dari konfigurasi bin 9. Sini hasil akhirnya seperti ini karena name-nya meliana.com, address-nya 192.168.10.1. Servernya juga seperti ini dan address-nya di belakang ada pagarnya 53. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadriani dari kelompok 6 ingin melakukan konfigurasi mail server. Yang pertama harus dilakukan adalah menginstal Postfix, Courier Image, dan Courier Code. Lalu konfigurasi Postfix-nya. Pilih situs internet, lalu oke. Nama mailnya kelompok6.com. Beri masuk URL, tidak ada, kosongkan kelompok6.com. Sinkronisasi tidak, dengan apa ya, oke, IPv4, lalu oke. Setelah itu baru add user, lalu install Squirrel Mail. Sudah terinstall, lalu tambahkan user dengan mematikan perintah add user mail 1. Enter. Lalu add user mail 2. Enter. Berikut konfigurasi mail server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Hadi Wibowo dari kelompok 6. Saya akan melanjutkan presentasi tentang peragaan DNS server dan mail server. Nah, untuk di sini servernya menggunakan Debian. Untuk domain yang kita buat yaitu meliana.com. Nah, sebagai user kliennya sendiri itu saya menggunakan laptop sendiri dengan OS Windows 10. Jadi sebelum kita mulai itu ubah pengaturan networknya. Jadi host only adapter. Jadi ini mau 1 atau 2 adapter nggak masalah ya. Yang penting itu di settingan host only adapternya ini. Kemudian kita buka PC kliennya ke control panel. Kemudian ke adapter VirtualBox host only network. Ke bagian properties, kemudian klik 2 kali IPv4-nya. Nah, untuk di sini sebagai servernya saya menggunakan IP 1.1. Nah, untuk IP server itu akan dijadikan sebagai gateway. Karena itu saya mengisi di gateway-nya 1.1. Dan untuk IP address ininya itu
belakangnya ini diisi bebas. Untuk alamatnya nih 2, yang penting jangan sampai sama dengan IP servernya. Kalau sudah, kita coba dari servernya sendiri untuk domainnya itu bekerja atau tidak. Nah, untuk DNS-nya itu sudah bisa. Nah, kemudian dari sisi klien bisa juga. Nah, kemudian kita akan coba mail servernya, pengiriman email. Jadi sebelumnya saya sudah buat untuk peragaan pertamanya itu ada mail user 1 dan mail user 2. Jadi kita akan mencoba mengirim email dari mail user 2 ke mail user 1 melalui telnet. Portnya itu 25 ya. Mail from, emailnya dari mail user 2. Kemudian resipiennya tujuannya ke mail user 1. Nah, kemudian datanya itu adalah isi emailnya. Halo, ini adalah tester email. Oke, kalau sudah enter, kemudian titik. Nah, habis itu kita quit. Nah, untuk cara pengecekannya kita telnet kembali melalui port 110. Nah, lalu kita login ke mail user satunya. Mail user 1. Passwordnya 123. Oke. Kemudian kita coba cek notifikasinya, statusnya. Nah, ada 1, berarti ada 1 email yang masuk. Kemudian untuk membuka kita ketik reader 1. Nah, original tuh dari mail user 2 ke mail user 1. Penerimanya itu kita sendiri, mail user 1 sebagai yang loginnya tadi, dan isinya adalah halo, ini adalah tester email. Oke, berarti untuk mail servernya juga sudah berhasil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.